Shalom, ketemu lagi dengan saya Abraham Pelokila. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang remaja dan cinta. Ini hal yang menarik karena kalau ngomong cinta pada anak-anak remaja, rasa-rasanya tidak ada habisnya untuk membahas hal ini. Nah, tentu kita tahu bahwa tiap orang ketika dia mulai bertumbuh menjadi remaja, ini suatu pengalaman baru yang sangat menarik dan suatu pengalaman yang sungguh indah sebenarnya. Tetapi kemudian ada banyak hal yang terjadi karena peristiwa-peristiwa dalam hidup, salah satunya adalah masalah pacaran ini. Remaja berada pada masa transisi antara anak-anak dan orang dewasa. Nah, pada periode transisi ini terjadi banyak perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, dalam hal ini remaja mulai memiliki rasa suka terhadap lawan jenisnya. Nah, memahami perasaan cinta ini tentu bukanlah hal yang biasa saja. Ada ketika remaja kita sering menjumpai ada yang namanya cinta pertama. Remaja sering mengalami masa di mana dia pertama kalinya menyukai lawan jenisnya, baik dia laki-laki terhadap perempuan atau juga sebaliknya perempuan terhadap laki-laki. Nah, ini membuat ketertarikan tentang romantisme mulai tumbuh ya, dan kemudian mereka mulai mencari dan menemukan diri mereka, cinta yang mereka idam-idamkan dan harapkan. Tetapi dalam hubungan remaja ini, dalam cinta ini, memang karena kurangnya pengalaman dan baru dimulai, maka para remaja butuh waktu untuk belajar untuk memelihara hubungan mereka. Sehingga kadang-kadang kita menemukan anak-anak remaja yang labil, kemudian bergonta-ganti, pacaran sana-sini, mengalami konflik, berantem dan sebagainya. Ya, karena memang situasi emosionalnya memang masih labil. Kemudian juga keadaan sosial dan lingkungannya, sehingga ini menjadi hal-hal yang menjadi tantangan dalam seorang remaja mulai membangun hubungannya ketika dia mulai menyukai lawan jenisnya. Nah, kita tidak bisa melarang bahwa anak-anak remaja menyukai satu terhadap yang lain, karena itu memang kita semua tumbuh sebagai makhluk biologis yang kemudian rasa ketertarikan itu ada. Namun perlu kita mengarahkan agar remaja memahami bahwa semua rasa cinta, romantisme dan sebagainya itu harus diatur dengan baik sehingga semua tepat sasaran dan sesuai dengan waktunya. Kadang-kadang karena ingin terlalu cepat, ingin tahu ini, ingin tahu itu, dan ingin merasakan ini, merasakan itu, sehingga banyak yang terlibat dan terjebak dalam perilaku-perilaku yang tidak wajar. Apalagi di masa seperti sekarang, banyaknya informasi, tsunami informasi yang dialami oleh remaja, yang kemudian batas-batas untuk mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya melebihi umur mereka sudah tidak menjadi persoalan. Nah, akibatnya keinginan untuk merasakan atau keinginan untuk mempraktikkan aktivitas-aktivitas yang di luar dari sewajarnya sangat-sangat besar. Nah,
tantangannya adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan atau membangun cinta pada remaja dengan cara yang sehat dan yang benar. Sebab kalau Alkitab sendiri pada Kidung Agung pasal 8 ayat 6 mengatakan bahwa taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti dunia, seperti maut, kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Ternyata Alkitab sendiri memberikan informasi, menyampaikan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Sehingga kegairahannya seperti dunia orang mati. Nyalanya seperti nyala api, seperti nyala api Tuhan. Artinya begitu kuat dan begitu hebatnya cinta itu. Nah karena itu, maka tidak boleh kita membangkitkan cinta sebelum waktunya. Itu kata firman Tuhan. Nah, bagaimana agar kita menjaga atau memelihara seorang remaja yang sehat, yang baik, yang taat pada firman Tuhan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Yusuf yang dia hidup dengan cara yang benar, cara yang suci dan cara yang kudus. Dia tidak jatuh ke dalam berbagai perilaku dan tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Nah, karena itu sebagai remaja Kristen kita harus mawas diri, menjaga diri agar kita tidak jatuh terjebak pada perilaku-perilaku yang bisa mengakibatkan kita jatuh dalam berbagai perilaku-perilaku amoral atau perilaku-perilaku yang di luar dari kehendak Tuhan. Nah, ini penting sekali. Nah, untuk membangunnya yang pertama kita butuh jujur bahwa kita apakah sudah waktunya kita untuk berpacaran. Nah, kadang-kadang anak baru umur 15, 16, mereka memaksakan diri untuk pacaran. Nah, karena umur seperti begini, labil dan sebagainya, akibatnya sering dibuat sebagai bahan mainan atau coba-coba. Nah, itu tidak boleh. Nah, kita harus menghormati diri kita sendiri. Kita tidak boleh berlaku curang terhadap diri sendiri dengan mempermainkan hal-hal yang sifatnya serius. Jadi yang kedua, bagaimana agar kita itu memiliki atau hidup sebagai anak remaja yang memiliki hubungan yang sehat. Yang berikut adalah memastikan bahwa kita cukup umur. Ya. Nah, jadi kalau dibilang cukup umur itu berapa sih sebenarnya? Kalau tanggapan saya secara pribadi sebenarnya kalau seorang disuruh untuk pacaran itu sebaiknya di atas umur 20. Tetapi mulai umur 18, 17 dia mulai punya teman-teman dekat, teman dekat. Ya, artinya dia mulai berdoa dan membangun komunikasi hubungan yang baik dengan banyak teman. Dan mulai memilih-milih, melihat, mengukur, dan mencocokkan diri. Karena kadang-kadang kan walaupun semua cakap atau semua cantik, tapi kan belum tentu cocok ya untuk seseorang sesuai begitu. Nah karena itu kita harus memahami bahwa pada umur berapa kita harus pacaran. Nah kalau seandainya sudah pacaran bagaimana Pak Abraham? Nah kalau sudah pacaran ya penting yang harus dilakukan adalah menghormati diri sendiri dan menghormati lawan jenis atau menghormati orang yang kita sukai begitu. Sehingga kita tidak takabur dan
berlaku tindakan-tindakan yang salah. Yang berikutnya adalah kita harus membangun hubungan kita dengan dasar takut akan Tuhan. Nah, ini kadang-kadang juga nggak mudah, bahwa di era seperti sekarang ini ada hubungan pacaran yang didasari oleh takut akan Tuhan. Tapi walaupun berat, bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak mampu. Sebenarnya mampu, tetapi kita harus pandai mengendalikan diri. Nah, kalau tidak bisa mengendalikan diri, ini susah memang. Karena walaupun kita doanya kencang, kita juga berpuasa atau baca firman dan sebagainya, kita ke gereja. Tetapi kalau kita tidak pandai mengendalikan diri, maka ini akan jadi persoalan juga. Pengendalian diri ini artinya kita menahan keinginan yang berlebihan yang tidak sesuai. Ya, kita bisa menempatkan diri pada tempat yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi membangun hubungan dengan dasar takut akan Tuhan, karena kita memahami bahwa cinta itu tidak boleh dibangkitkan sebelum waktunya, karena kekuatannya seperti dunia orang mati. Betapa kuat dan dahsyatnya. Orang bisa mencelakai orang lain, orang bisa melakukan hal-hal yang di luar dari nalar ketika rasa dan perasaannya itu terganggu. Ketika dia merasa bahwa cintanya dikhianati dan sebagainya. Maka banyak kita menemukan hal-hal yang memilukan hati karena pacaran dan karena cinta. Nah, karena itu membangun cinta dengan rasa takut akan Tuhan, saling menghormati, tahu menempatkan diri dan sebagainya, ini penting sekali. Dan yang terakhir, kita harus pandai memilih pasangan. Nah, ini penting karena sekali lagi seperti yang saya bilang, bisa semua cantik, semua cakep, tapi tidak berarti semua cocok. Cocok itu artinya sepadan, seiman, kemudian punya visi dan tujuan yang sama. Ya. Jadi kalau kita tidak punya visi dan tujuan yang sama juga tidak bisa. Tidak seiman, nah ini lebih lagi berbahaya lagi nih. Apalagi kalau sesama jenis, nah itu lebih bahaya lagi. Harus lawan jenis. Nah, ini semua hubungan ini harus didasari oleh cinta dan takut akan Tuhan dan dikelola dengan cara pandai menempatkan diri, pandai mengendalikan diri, memiliki visi dan tujuan yang baik. Sehingga perjalanan sebuah hubungan atau keinginan untuk pacaran dan sebagainya itu bisa menghasilkan hubungan pacaran yang sehat, yang tidak menyimpang kemana-mana. Sampai sini dulu, Tuhan Yesus memberkati.